pada ranting generatif tanaman kedondong sahabatku. Pembuahan kita potong kemudian akan kita stek. Dijamin berbahan-bahan ranting generatif, di mana pembuahan itu akan masak kemudian ranting itu akan mengering. Akan kita stek rantingnya, dijamin berhasil. Mudahnya untuk budidaya tanaman kedondong berasal dari stek. Kita ambil yuk. Contohnya seperti ini para sahabatku, ini ranting generatif. Ranting ini akan mengering. Nah, setelah pembuahannya kering, kita taruh, kemudian kita akan pilih ranting yang lainnya. Ini juga ranting generatif sahabatku. Ini kita potong saja. Kita lihat ciri khasnya sangat bagus. Sebelum kita stek, kita rapikan saja daunnya. Tak apa-apa, kita sisakan satu daun atau berapa, kemudian kita rapikan bagian bawah seperti ini. Saya punya ciri khas khusus, kalau dengan kondisi tekstur seperti ini kawan, akan mudah sekali untuk berhasil tumbuh akar. Bagian bawah ini kita rapikan. Walaupun kedondong ini tekstur kulit tebal, biasanya akan sulit untuk lakukan stek. Asal ranting kedondong ini tidak tertumbuhi penyakit kulit daun atau hama penyerang daun, atau istilahnya kita sebut dihinggapi bawaan penyakit atau genetical disease. Tentu saja ini mudah untuk berhasil kita lakukan stek. Sudah kita siapkan bahannya kawan. Kita taruh dulu, dekatkan kamera. Berasal dari tanah sahabatku, tanah yang sudah steril. Tanah ini penting kawan untuk kita yang masih dalam taraf belajar, sebab dengan tanah steril kita bisa punya perhitungan waktu di mana mikroba tanah akan tumbuh dalam waktu berapa hari. Tentu saja kalau ranting ini cepat ditumbuhi mikroba tanah, ini akan gagal untuk stek. Tanah steril media lain dari bakteri tanah atau aktiviti biologi tanah akan membawa tanaman ini mampu untuk mempertahankan diri, akhirnya stek mengeluarkan akar. Ini yang saya maksud, perlu steril untuk penyiapan media tanam tanah, agar antara tanah median yang cepat beraktiviti biologi tanah atau ada bakteri tanah mampu membawa tumbuhan ini mempertahankan diri dalam waktu yang lama untuk mengeluarkan akar. Ini penting untuk kita semua yang baru belajar bagaimana teknik-teknik media, perbandingan media yang steril. Akhirnya kita punya perhitungan di mana tanah itu sendiri kapan memunculkan aktiviti biologi tanah atau sel-sel tanah. Ini agak
gembur kita taruh bawah saja. Tanahnya kita kurangi, ini kita tancap saja dari atas lah seperti ini. Nah, kita tancap, kita rekatkan, kita isi lagi seperti ini lebih mudah. Dijamin stek kedondong Anda akan cepat berhasil mengeluarkan akar. Kita siram air. Usahakan air yang kita buat menyiram, air yang tidak tertumbuhi tumbuhan lumut air kawan. Sebab tumbuhan lumut air itu kalau ikut dalam stek yang perlu media steril, juga akan mudah tumbuh aktiviti biologi tanah. Oleh sebab itu usahakan airnya juga air yang jauh dari pertumbuhan water moss. Water moss kita ikutkan seperti ini, akan mudah memicu aktiviti biologi tanah, sehingga ketika tumbuhan ini belum mampu mempertahankan organnya untuk bertahan hidup mengeluarkan akar, aktiviti biologi tanah, mikroba sel tanah sudah tumbuh kembang sehingga ini membusuk. Itu salah satu faktor utama. Kemudian faktor kedua karena faktor genetical disease, di mana ada penyakit bawaan pada tumbuhan tertentu sehingga sulit untuk berhasil di stek. Semoga dua manfaat ini bisa memberi pengetahuan untuk sahabatku semuanya dimanapun berada. Kita siap selalu berkarya dan siap untuk saling memberi manfaat. Kita berongkos yuk kawan. Kita bungkus seperti ini. Nah, kita bungkus rapat kawan, rapat saja. Kemudian ini juga bisa dapat menggunakan tali atau ini perekat. Nah, seperti ini kita gunakan perekat, isolasi atau apapun namanya ini. Setelah ini sahabatku, usahakan tempatkan di tempat yang lembab. Apa artinya lembab? Lembab itu karena udara bersih, kemudian di sekitarnya juga suhu itu sangat lembab, dingin, kemudian terpenuhi unsur oksigen. Itu yang kita artikan sebagai arti lembab untuk menyimpan stek. Dijamin kita ingat suatu saat nanti akan tumbuh akar. Tumbuhan kedondong yang mudah di stek dan kita telah selection ranting mana yang pantas untuk kita stek. Juga ada dua hal yang perlu saya ingatkan. Kenapa tumbuhan rantingnya sulit di stek? Karena faktor genetical disease, di mana penyakit bawaan atau dihinggapi penyakit. Yang kedua karena kurang sterilnya land median, sehingga cepat mudah tumbuh sel tanah, mikroba tanah atau aktiviti bio tanah, sehingga ketika stek ini, bahan stek, ranting belum sempat bertahan untuk mengeluarkan akar, itu sudah tertumbuh oleh aktiviti bio tanah sehingga gagal stek. Dua hal yang membuat gagal stek. Ingat sahabatku. Dua hal yang membuat gagal stek. Satu adalah faktor genetikal, yang kedua adalah faktor hinggapi penyakit, atau yang kedua adalah kurang sterilnya land median.